sampai hari ini posisi saya sejak 7 tahun lalu tidak beringsut sedikit pun. 2 pertanyaan saja. Pertama, apakah benar mendiang Mirna ini meninggal akibat pembunuhan? Nah, karena tidak ada otopsi, sekali lagi izinkan saya untuk konsisten dengan logika keilmuan yang saya punya, yang terbatas memang, bahwa tidak bisa dipastikan bahwa mendiang Mirna meninggal karena pembunuhan. Lalu diupayakanlah sekian banyak cara untuk memastikan Reza diam. Salah satunya adalah dengan melakukan intimidasi lewat telepon. Who is this? Tidak usah sebut namanya lah. Inisial juga nggak boleh? Tidak usah lah. Yang jelas dia punya pangkat, dia orang hebat, dia pejabat, dia bekerja di salah satu lembaga negara. Orang pakai racun agar dia bisa konkretnya melarikan diri dari TKP, tidak terekam CCTV, tidak disaksikan oleh saksi, sehingga dia bisa mengatakan, saya tidak ada di situ. Tapi dia ada di situ. Berarti nggak masuk akal. Yes. Ada orang pakai racun tapi dia tongkrongi korbannya. Iya, dia lihat dan dia menyaksikan sendiri si Mirna Salihin ini kejang-kejang katanya kan? Iya, katanya begitu ya. Berarti kan tidak masuk. Logika penggunaan racun tidak masuk. Itu salah satu perspektif psikologi forensik yang saya bagikan ke publik untuk mengatakan saya sanksi sebagai bagian dari Republik Indonesia. Kita sesungguhnya kan tidak mau terima dengan penilaian negatif itu kan. Tapi sayang beribu sayang, sejak film itu dirilis sampai sekarang saya bertemu dengan Mbak Vista, tidak ada satupun alat negara yang bicara untuk mengoreksi film itu. Halo Cumi Lovers, kasus pembunuhan Mirna Salihin dengan terpidana Jessica Wongso kembali diungkit dan mendapat reaksi luar biasa dari publik dan masyarakat, termasuk nama psikolog forensik. Halo Bang Reza Indragiri. Halo Mbak Vista, betul ya namanya Vista? Vista, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Kegiatannya masih apa Bang? Ya kalau mengajar sebetulnya karena orang banyak menganggap saya ini dosen gitu ya. Sebetulnya saya bukan dosen. Aduh saya mau dong diajari. Kalau sebatas mengajar saya hanya di 2 lembaga penegakan hukum. Selebihnya saya konsultan. Nah gitu. Itu pekerjaan saya. Enggak, bisa mau nanya nih ya Bang Reza ya. Kan sekarang tuh kembali ramai ya. Kopi itu mendidih kembali gitu ya. Kopi itu mendidih ya. Sampai matang ke permukaan bumi Indonesia Raya ini sampai memanas ya. Kembali diperbincangkan kasus kematian seorang Mirna Salihin ini karena sebuah film dokumenter kan ya. Gimana menurut Bang Reza, apakah benar kalau Jessica Wongso ini mempunyai kepribadian yang ganda? 2 kepribadian maksudnya? Kita kan sama-sama orang belajar kita psikologi sama-sama ya. Psikolog ya, salaman dulu. Ketika kita mengatakan apakah seseorang itu berkepribadian A, berkepribadian B, maka dari sudut pandang psikologi kita harus bisa menunjukkan metodenya kan. Persoalannya sampai hari ini saya pribadi paling tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap kondisi psikologi seorang Jessica. Jadi saya tidak tahu apakah dia itu psikopat, apakah itu ini hanya ilustrasi, apakah dia itu ADHD, apakah dia itu multiple personality disorder atau dissociative identity disorder. Bipolar juga bisa ya? Saya tidak punya data karena saya tidak pernah memeriksa untuk mengetahui kondisi kepribadian dia. Namun bisa kita pastikan satu hal. Apa itu? Bahwa Jessica menjalani proses hukum hingga inkrah, kan sudah selesai ya? Benar. Itu menandakan bahwa dari otoritas penegakan hukum menganggap bahwa Jessica ini sudah memenuhi 2 hal. Pertama, dia competence to stand trial, artinya sudah punya kompetensi untuk menjalani proses hukum termasuk persidangan. Dan yang kedua, dia dipastikan bukan orang yang memiliki istilahnya adalah panik gitu. Bukan NGRI, not guilty by the reason of insanity, atau NCRMD, not criminally responsible on account of mental disorder. Dengan kata lain, dia sehat, dia waras, dia rasional, dia bisa berkomunikasi untuk menjalani proses hukum. Sehat, itu intinya. Oh iya. Sampai katanya di lie detector itu nggak ketangkap. Iya, ya jelas lah karena lie detector itu bukan sungguh-sungguh menangkap lie. Saya orang yang tidak teryakinkan bahwa alat yang disebut sebagai lie detector itu sungguh-sungguh bisa mendeteksi kebohongan manusia.
Itu menurut saya pseudoscience. Ada sebagian kalangan yang secara vulgar menyebutnya sebagai junk science. Ini teknologi sampah, ilmu pengetahuan abal-abal. Saya tidak akan se-ekstrim itulah. Saya akan menyebutnya sebagai pseudoscience. Hasil ilmu pengetahuan atau teknologi yang semu sifatnya. Karena dia sekali lagi tidak sungguh-sungguh mendeteksi kebohongan sama sekali. Jadi seperti itu Kesulitannya ya, Bang Reza, menurut saya adalah justru dengan segala hormat dilakukan oleh otoritas penegakan hukum itu sendiri. Tapi dia dengan tenang loh. Nah, saya tidak mempersoalkan tenang atau tidaknya. Dengan tenang dan santai dia menjawab semuanya. Barangkali karena memang dia tidak bersalah. Makanya saya katakan, Oke. ini kekeliruan secara mendasar dilakukan oleh otoritas penegakan hukum. Kenapa? Ya, teman-teman di kepolisian misalnya selalu mengatakan mereka memakai pendekatan saintifik gitu ya. Nah, khusus kalau kita bicara kasus orang yang diduga meninggal dunia akibat pembunuhan, maka langkah saintifik pertama yang harus dilakukan apa? Otopsi. Persoalannya otopsi tidak dilakukan pada kasus ini. Itu sebabnya. Tapi simpang siur ada yang bilang otopsi itu positif. Ada. Tidak ada otopsi. Percayalah omongan saya. Kalau tidak ada otopsi, kenapa ada 0,2 miligram? Sampling, pengambilan sampel. Di lambung? Ya, di lambung. Dan tidak cukup untuk dikatakan berat sekian itu, berat sianida sekian itu adalah berat atau kadar yang mematikan manusia, tidak. Memang ini ranahnya kedokteran forensik ya. Tetapi pokok persoalan yang saya katakan adalah ini persoalan bagi saya bukan ada pada Jessica. Tapi persoalan pertama yang paling mendasar yang sekarang juga menjadi gaduh di ruang publik adalah ternyata tidak ada langkah ilmiah berupa otopsi yang sesungguhnya mutlak harus dilakukan untuk menguji apakah ini orang betul-betul meninggal akibat pembunuhan atau bukan. Meninggal akibat kejahatan atau bukan. Meninggal akibat pidana atau bukan. Kalau ternyata tidak ada otopsi yang bisa secara definitif menyimpulkan bahwa mendiang Mirna meninggal akibat pembunuhan, maka no case. Tidak ada kasus. Karena itu Mbak Vista, sampai hari ini posisi saya sejak 7 tahun lalu tidak beringsut sedikit pun. 2 pertanyaan saja. Pertama, apakah benar mendiang Mirna ini meninggal akibat pembunuhan? Tanda tanya. Yang saya ketahui meninggalnya manusia itu bisa disebabkan oleh 4 kemungkinan. Sakit, NASH, natural, meninggal karena faktor alami, sakit, lansia, gitu. Yang kedua, A, accident, meninggal akibat kecelakaan, tersengat listrik, kompor meledak, ya, tersambar petir, gitu. Yang ketiga, maaf, suicide atau bunuh diri. Yang keempat adalah H, homicide alias pembunuhan. Nah, karena tidak ada otopsi, sekali lagi izinkan saya untuk konsisten dengan logika keilmuan yang saya punya, yang terbatas memang, bahwa tidak bisa dipastikan bahwa mendiang Mirna meninggal karena pembunuhan. Berarti, oke, Bang Reza. Berarti tentang simpang siurnya berita yang mengenai otopsi itu nggak ada ya? Tidak ada ya berarti? Tidak ada. Berarti 0,2 miligram itu hanya pengambilan sampel. Oke, pengambilan sampel saja. Sampai dibandingkan dengan buah apel. Buah apel di situ bijinya itu juga mengandung sianida. Singkong mengandung sianida. Miligram kan? Singkong mengandung sianida. Apa artinya sekali lagi tadi saya singgung? Kalaupunlah dianggap bahwa di tubuh mendiang Mirna itu ada sianida, kadarnya yang diambil lewat sampel itu, ternyata jumlahnya bukanlah jumlah yang signifikan yang bisa mematikan. Because 0,2 miligram ini? Tadi sudah disebut, apel mengandung sianida. By nature kan, secara alami. Singkong juga. Jadi bagaimana kita bisa pastikan ini 0,2 ini dimasukkan atau muncul dengan sendirinya sebagai konsekuensi dari ada orang yang meninggal dunia, lalu terjadi proses kimiawi sedemikian rupa. Ini sebetulnya kita keluar dari psikologi forensik. Tetapi yang ingin saya katakan sekali lagi, memang persoalannya ada pada aspek ini nih. Dan ini terkesampingkannya pendekatan ilmiah ini justru dilakukan oleh otoritas penegakan hukum sendiri. Jadi apa yang Anda lihat di balik polemik yang sekarang muncul terus ini? Pendapatnya Bang Reza gimana? Yang ditayangkan di film Ice Cold Netflix itu, ini tidak apa-apa ya menyebut Netflix. Nggak apa-apa Netflix, nggak apa-apa. Sebenarnya tidak ada beda dengan sesi-sesi persidangan 7 tahun lalu. Perbedaannya cuma satu. Netflix, film Ice Cold diputar suka-suka orang, kapanpun mereka punya waktu. Karena diputar ketika orang punya waktu, maka audiens lebih rileks menontonnya. Benar. Kemasan bahasanya juga lebih enteng dicerna kepala. Masuk kepala, akhirnya semua netizen menjadi analis.
menjadi sarjana hukum, menjadi sarjana psikologi, menjadi sarjana toksikologi. 7 tahun lalu, informasi serupa disajikan siang hari sampai tengah malam buta. Dengan kosakata yang susah dicerna oleh otak awam. Karena bahasa hukum, bahasa kedokteran, bahasa psikologi. Dan orang sedang sibuk mengurusi pekerjaannya. Malam juga pulang ke rumah maunya tidur nonton Sri Mulat. Jadi, tayangan 7 tahun lalu lewat sesi-sesi persidangan itu praktis tidak sampai ke banyak pihak, maksud saya ke masyarakat termasuk netizen. Karena apa? Ya karena berlangsung di waktu yang tidak tepat gitu ya, tanda petik tidak tepat. Sementara film ini bisa disimak kapanpun. Itu yang membuat hari ini kita semua belajar ulang tentang kasus ini. Jadi mengungkap ulang. Betul. Ya. Nah, hasil belajar ulang itu membuat pikiran kita terbuka. Bang, oh ternyata begini ya. Dulu kita tidak cukup punya informasi. Iya, oke. Cumi Lovers, ini sangat menegangkan sekali karena dengan ahli forensiknya sendiri ya. Gini, Bang Reza. Dengan adanya kasus ini terkuak kembali dengan film dokumenter Ice Cold ya. Jadi rame lagi ya. Katanya pengacara Otto Hasibuan mempunyai bukti lagi. Di antaranya lebih dari satu bukti. Apakah itu benar juga? Tadi pagi saya berkesempatan untuk kesekian kalinya bertukar pikiran dengan Pak Bostam. Pak Bostam adalah salah seorang penasihat hukum Jessica. Memang dari mulut dia sendiri terlontar kalimat bahwa sepertinya akan ada PK, ada peninjauan kembali yang kedua. Itu untuk apa tujuannya? Kan udah ingkrah dan untuk apa? Sudah ada putusan dari Mahkamah Konstitusi seingat saya bahwa PK bisa diajukan berulang. Peninjauan kembali asalkan sekali lagi syaratnya terpenuhi, termasuk masalah novum atau ketersediaan alat bukti yang baru. Nah, bahwa pihak penasihat hukum Jessica sudah ancang-ancang untuk PK, maka hitung-hitungan di atas kertas sepertinya mereka sudah punya novum, siap untuk bertarung kembali. Dan saya menyemangatinya begini, kalau Jessica memang tidak melakukan perbuatan yang didakwakan itu, yaitu pembunuhan berencana, memang tidak ada alasan bagi Jessica untuk berhenti berjuang. Toh baru 7 tahun, terperangah mereka. Baru 7 tahun, saya katakan, ya baru 7 tahun. Rekor di muka bumi, perjuangan untuk melawan miscarriage of justice, perjuangan untuk merehabilitasi nama baik, itu 22 tahun. Di Amerika Serikat, seorang laki-laki namanya Downing, didakwa, divonis bersalah karena melakukan pembunuhan. Dia berjuang terus. 22 tahun akhirnya gol. Sampai negara kemudian mengatakan, oke, kami khilaf, kami insaf. Anda kami nyatakan tidak bersalah. Silakan kami antar keluar dari gerbang penjara dengan ganti rugi dari negara. Terus dengan dia menjalani 7 tahun itu bagaimana? Ya itu tadi, ganti rugi, kompensasi oleh negara. Ya memang penderitaan hidup sebagai orang yang terpenjara, padahal tidak melakukan perbuatan dosa, itu tidak akan terbayar oleh berapapun uangnya kan. Harus. Tapi paling tidak ada ternyata penyesalan dari negara yang terbukti sudah melakukan miscarriage of justice terhadap orang yang tidak bersalah. Wow. Berat ya. Kalau misalkan terbukti berat. untuk tapi jangan putus asa. Saya ingin menyemangati juga. Ya. Dalam kasus Verdi Sambo harus kita akui. Iya, aku mau tanya ke Bang Reza ya satu. Simpang siur juga katanya ada kaitannya dengan Sambo. Sambo apakah benar sih? Begini, saya berbeda dengan di kasus-kasus lain. Pada kasus Jessica ini memang saya tidak hadir di ruang persidangan. Jadi sudah ada komunikasi dengan pihak penasihat hukum. Saya akan dihadirkan sebagai ahli di persidangan. Tetapi karena waktunya berkonflik dengan agenda saya yang lain, maka saya tidak hadir. Tetapi saya pastikan dengan itikat baik saya tetap berbagi perspektif keilmuan di ruang publik. Termasuk ngobrol-ngobrol seperti ini gitu ya. Ternyata ada sebagian pihak yang tidak suka. Lalu diupayakanlah sekian banyak cara untuk memastikan Reza diam. Salah satunya adalah dengan melakukan intimidasi lewat telepon. Who is this? Tidak usah sebut namanya lah. Inisial juga nggak boleh? Tidak usah lah. Yang jelas dia punya pangkat, dia orang hebat, dia pejabat, dia bekerja di salah satu lembaga negara. Dan karirnya makin mentereng. Jadi suatu siang yang panas itu saya ditelepon, panjang lah ya obrolannya. Tapi intinya dengan ada yang arogan, dengan kosakata yang menurut saya rendahan gitu,
Dia mendesak saya untuk diam. Nanti saya akan perlihatkan sesuatu, kata dia. Oke, saya coba kejar kan. Beberapa hari kemudian saya kontak dia 2 atau 3 kali. Mana Pak? Katanya mau memperlihatkan saya sesuatu. Tapi dia tidak kunjung merespon WhatsApp saya. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Tunggu dulu. Jadi upaya dia mengintimidasi saya supaya saya diam. Ternyata tidak tembus kan? Ya. Alhamdulillah tidak tembus lah. Ya. Karena pertolongan Tuhan juga gitu. Ya. Nah, sekian tahun kemudian orang ini kembali menelpon saya dan melakukan ancaman yang kurang lebih serupa. Pada kasus apa? Pada kasus Verdi Sambo. Sampai akhirnya Mbak Vista, saya sendiri yang menarik simpulan. Gara-gara dinelpon berulang kali, saya sendiri menarik simpulan. Tiap kali orang penting ini menelpon saya, pasti di belakang dia ada kasus hukum yang berbau amis. Nah itu kan terbukti. Pada kasus Verdi Sambo kan amis. Benar. Karena semula ada rencana, bukan ada rencana, sudah dilakukan obstruction of justice oleh alat-alat negara sendiri. Kita mau bilang oknum, ya apa boleh buat lah ya, dengan rendah hati kita sebut oknum. Tapi kalau sudah melibatkan lintas lembaga dan kementerian, sebetulnya kita punya alasan untuk bertanya ulang. Tepat tidak nih penggunaan kata oknum? Tapi intinya adalah setiap kali dia menelpon saya, bakal ada bau amis yang menyerbak dari kasus hukum ini. Menyeramkan sekali ya saya mendengarnya. Jadi saya punya alasan juga dong. Sebagaimana netizen hari ini. Sepertinya ada yang kurang beres nih pada kasus kopi sianida. Begitu kan? Benar. Dia orang institusi. Dalam pemahaman Bang Reza itu seperti apa? Iya, tadi saya katakan dia pejabat. Dia menduduki jabatan penting di lembaga penting. Sampai sekarang masih. Masih. Wow. Siapakah dia? Padahal saya membayangkan kalau memang proses penegakan hukum itu berjalan profesional, kalau saya membuat parameter sendiri bahwa proses penegakan hukum itu harus tuntas, menyeluruh, objektif, transparan. Benar. Kalau 4 tolok ukur ini terpenuhi, untuk apa sih intimidasi orang? Gitu kan? Benar-benar. Bang Reza, kembali ke Jessica Wongso ini. Bang Reza meyakini bahwa teori segitiga kejahatan. Apa dalam maksud yang berhubungan dengan Jessica Wongso ini? Begini, saya tanya Mbak Vista dulu. Ini disebut-sebut Jessica membunuh mendiang Mirna pakai apa? Racun. Bukan pakai celurit? Enggak. Bukan pakai badik? Bukan. Apa? Pakai apa? Dengan racun. Racun ya, racun. Okay. Sekarang mari kita tinjau dari sudut pandang psikologi forensik, logika penggunaan racun. Jadi begini, mundur satu langkah ya. Agak teoritis memang. Kan kita asumsikan terdakwa ini sehat. Apalagi Jessica dikenai dakwaan dengan pasal 340. Maksimal itu, pembunuhan berencana. Berencana. Sekarang bagaimana yang menerjemahkan berencana itu? Bagaimana kita bisa mengetahui berencana atau tidak? Ini tugasnya psikologi. Betul kan ya? Kalau berencana karena dari simpang siurnya juga, itu karena pramusajinya juga mengikut berinteraksi dalam situ. Ini menarik nih, berarti kita bicara psikologi forensik nih ya, psikologi hukum gitu ya. Benar. Di dalam KUHP sebagai misal, ada beberapa pasal tentang penjelasan mengapa orang meninggal dunia. Pertama, meninggal akibat penganiayaan. Saya tidak bermaksud membunuh nih, tapi karena saya menganiaya Mbak Vista terlalu parah, akhirnya meninggal. Tapi saya tidak punya niat membunuh. Itu satu pasal. Pasal berikutnya pasal pembunuhan. Memang saya bunuh dia. Di kepala saya sudah ada pemikiran bunuh dia. Saya tahu persis perbuatan saya ini bisa mengakibatkan Mbak Vista kehilangan nyawa. Pembunuhan. Yang ketiga yang paling parah, paling berat, yaitu pembunuhan berencana. Ada kata berencana. Berarti tugas pengadilan adalah membuktikan berencananya seperti apa. Itu tugas sarjana psikologi, bukan sarjana hukum. Saya dong. Iya. Nah, berencana di dalam khazanah psikologi forensik itu ditakar lewat 4 hal. 4 hal ini harus dipastikan ada di kepala si terdakwa secara kumulatif. Semuanya, tidak boleh sebagian. Benar. Apa? TIRR, Target, Incentive, Resources, Risk. Kita Indonesia kan ya? Target, insentif, sumber daya, dan resiko. Menjelaskan semua panjang, butuh sekian SKS. Kita fokus pada
resources atau sumber daya. Sumber daya satu. Jessica apa? Ya. Yaitu racun. Gitu Benar, kan ya? bahan kimia ya. Sekarang kita memakai logika penggunaan racun. Kenapa orang memakai racun? Karena racunlah instrumen kejahatan. Mudah-mudahan tidak menjadi pembelajaran keliru nih. Iya. Oh enggak. Wah, pemirsa juga mengerti. Wah, harus mengerti. Iya, harus mengerti. Iya. dengan Disclaimer dulu deh, supaya saya nggak salah. Dengan kata racun, Cumi Lovers ya, pasti masyarakat semua, seluruh Indonesia juga akan menyeramkan dengan kata-kata racun. Pasti akan berpikir untuk racun. Big question. Apapun instrumen kejahatannya tidak boleh. Gitu. Bunuh orang itu tidak boleh. By default kita harus sepakat bunuh orang itu salah, bunuh orang itu jahat. Harus dihukum. Itu ya, sepakat ya. Jadi ini bukan sebuah edukasi tentang penggunaan racun sebagai instrumen kejahatan. Jangan ditafsirkan ke situ. Kenapa orang menggunakan racun? Karena racunlah instrumen kejahatan yang memungkinkan bagi si pelaku untuk membangun alibi secara sempurna. Sempurnanya bagaimana? Sempurna itu tercermin pada teori segitiga kejahatan. Bahwa kalau TKP-nya di situ, pelakunya di situ, korbannya pasti di situ. Segitiga kejahatan. Benar. Ini nggak kena kalau kita bicara instrumen kejahatan racun. Kenapa? Sekali lagi, orang pakai racun agar dia bisa konkretnya melarikan diri dari TKP, tidak terekam CCTV, tidak disaksikan oleh saksi, sehingga dia bisa mengatakan, saya tidak ada di situ. Tapi dia ada di situ. Berarti nggak masuk akal. Yes. Ada orang pakai racun, tapi dia tongkrongi korbannya. Iya, dia lihat dan dia menyaksikan sendiri si Mirna Salihin ini kejang-kejang katanya kan? Iya, katanya begitu ya. Berarti kan tidak masuk. Logika penggunaan racun tidak masuk. Itu salah satu perspektif psikologi forensik yang saya bagikan ke publik untuk mengatakan saya sanksi. Kembali ke logiknya lagi ya. Apabila kalau misalkan seorang Jessica ini pakai racun, bunuh, dia akan lari, dia akan pergi. Ngapain dia tongkrong? Contoh yang ekstrim nih, kasus Munir, pejuang hak asasi manusia. Dia dibunuh pakai apa? Pakai arsenik. Apakah dia ditongkrongi oleh eksekutornya? Gue mau lihat lu mati. Kan enggak. No. Dia out kan ya. Nggak tahu siapa ya, tanda petik nggak tahu. Walaupun kemudian ada proses pidana yang memvonis bersalah Polikarpus. Tapi kan banyak pihak menganggap Polikarpus bukan seorang lone wolf, bukan bekerja sendirian, tetapi merupakan bagian dari sebuah konspirasi jahat gitu. Itu soal lain. Yang ingin saya katakan adalah dalam kasus Munir tidak ada itu Polikarpus sekalipun nongkrongi Munir ketika Munir meregang nyawa. Bener. Ini balik lagi Jessica. Jadi dia panik atau tidak pada waktu itu? Kayak seperti katanya panik ya. Dia celingak-celinguk dengan membawa panik handphone. Lah. Mbak Vista, ini kalau saya nih, kita lagi ngobrol. Maaf ya, ini hanya contoh. Tiba-tiba saya meninggal dunia di sini kejang. Panik nggak? Panik. Minta cut nggak? Minta cut. Pasti gitu kan? Ya panik dong. Panik. Di kafe. Yang semula kongko-kongko, ngobrol-ngobrol, mau pilih siapa nih Pilpres 2024 misalnya kayak gitu. Tiba-tiba lawan bicara kita meninggal dunia. Teman baik pula. Siapa yang nggak panik? Justru kepanikan merupakan reaksi yang sangat alamiah. Kalau dia tidak panik, justru aneh. Kan tadi Mbak Vista bilang Jessica tampak panik. Betul kan? Ya wajar dong. Bagus dong. Bagus dalam pengertian ini bagus untuk mendukung argumentasi dia bahwa dia tidak melakukan perbuatan yang didakwakan itu. Saya panik, menandakan saya bereaksi secara alamiah terhadap situasi yang katakanlah menakutkan, mengejutkan semacam itu. Iya, shock sih ya. Shock. Jadi racun itu seperti didesain ya. Didesain pemikirannya ya yang diciptakan untuk menjatuhkan Jessica. Apakah seperti itu? Ya. Racun didesain, ya. Oh, poin bagus. Ya, racun didesain untuk menjatuhkan seorang Jessica Wongso. Karena dengan adanya argumen seperti itu, orang pasti lu yang bunuh. Mantap. Ya kan? Begini, pasti. Mbak Vista. Agar seseorang bisa ditetapkan sebagai tersangka, penyelidikan menjadi penyidikan. Agar Jessica dari yang semula berstatus sebagai terduga menjadi tersangka pembunuhan berencana, dibutuhkan paling sedikit 2 alat bukti. Salah satu alat buktinya apa? Ya sudah pastilah harus dipastikan ada racun.
Iya kan? Karena dia disebut-sebut melakukan pembunuhan berencana dengan menggunakan racun. Racun, ya. Tapi kalimat Mbak Vista barusan bisa ditafsirkan, Mbak Vista ini bertanya-tanya, adakah kemungkinan otoritas penegakan hukum alih-alih menemukan alat bukti, tapi justru menciptakan alat bukti? Kriminalisasi. Boleh? Tidak boleh. Jangan-jangan karena kekurangan alat bukti, lalu sebagian otoritas penegakan hukum menganggap, wah ini udah kadung jadi perbincangan publik nih. Apalagi kalau maaf misalnya adalah perbuatan-perbuatan yang tidak profesional, memperdagangkan integritas di balik pengungkapan kasus gitu ya. Tapi Mudah-mudahan tidak. Vista hold dulu Bang Reza. Ya. Kalau aku melihat juga, apakah dari awal itu sudah terlihat? Tadi kita sudah singgung, titik kosong yang tidak diisi oleh otoritas penegakan hukum adalah tidak melakukan otopsi. Udah sesederhana itu dulu deh. Tidak melakukan otopsi sama sekali. Sama sekali. Di rumah sakit manapun, oleh dokter manapun. Itu terungkap kok di ruang sidang. Dokter Slamet mengatakan, apakah Anda melakukan otopsi? Tidak. Sudah. No case dong. Mau bilang apa? Lalu menciptakan alat bukti. Tidak boleh. Tidak boleh otoritas penegakan hukum demi tanda petik tuntasnya sebuah kasus lalu menciptakan alat bukti. Sebagaimana juga tidak boleh menghilangkan alat bukti. Tapi dengan merusak alat bukti. Tapi dengan adanya mungkin pemikiran masyarakat yang mungkin ya kalau mungkin seperti kita tahu ya. Netizen itu cerdas. Kalau kita baca komentar-komentar di kanal YouTube, di TikTok dan seterusnya, kita seolah-olah sedang membaca para sarjana hukum, sarjana psikologi, sarjana kedokteran sedang berdebat satu sama lain. Itu kualitas diskusi mereka, netizen. Perbedaannya adalah netizen berkomentar setelah mereka belajar. Belajar dari mana? Dari tayangan Ice Cold. Kapan mereka belajar? Terserah mereka kapan mereka punya waktu. Dulu nggak bisa proses belajar itu berlangsung. Ya dulu masih mereka masih awam ya. Masyarakat awam dihadirkan pada istilah-istilah yang berat. Sekarang Mbak Vista, ini kita tinjau dari sisi lain. Barusan kita bicara kemampuan netizen dalam menyerap informasi. Sekarang kita bicara hakim, kemampuannya dalam menyerap informasi. Berkas banyak, stamina terbatas, waktu terbatas, narasi-narasi yang dikemukakan di ruang sidang super berat. Sarjana hukum dalam waktu sekejap harus belajar tentang kedokteran, belajar psikologi, belajar tentang toksikologi. Kira-kira sanggup tidak? Saya tanya. Pecah tidak kepala? Pecah. Dengan demikian, secara manusiawi, masuk akal kalau kita khawatir dengan segala hormat, hakim tidak cukup mantap dalam mengolah segala macam informasi di ruang sidang agar bisa menghasilkan putusan yang tepat. Karena ketika toganya kita tanggalkan, ketika palunya kita jauhkan, ya Bapak Ibu Hakim sama seperti Mbak Vista dan saya. Bisa capek, bisa sakit, bisa males, bisa pecah konsentrasi, dan seterusnya. Tapi soal hakim ini Bang Reza ya, katanya memutuskan. Ya, hakim ini memutuskan atas dasar pendapat ahli. Sebagian. Titik ya. Atas dasar pendapat ahli. Titik. Nah, tapi pertanyaannya adalah, pendapat ahli dari pihak mana? Bahwa kemudian Jessica divonis bersalah, maka hitung-hitungan di atas kertas kita bisa katakan majelis hakim lebih teryakinkan oleh ahli yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Ahli yang dihadirkan oleh penasihat hukum tidak cukup meyakinkan majelis hakim. Begitu penjelasannya. Tetapi, lagi nih, ancaman hukuman bagi pelaku pembunuhan berencana berapa tahun, Mbak Vista? Berapa tahun? Pembunuh berencana, ancaman hukumannya berapa? Setahu aku seumur hidup. Bahkan? Sampai mati. Sampai mati. Sekarang kita lihat Jessica. Terdakwa yang tidak mengakui perbuatannya. Terdakwa yang tidak menunjukkan penyesalannya. Terdakwa yang menyampaikan keterangan berbelit-belit di ruang sidang. Pantas tidak pembunuh berencana sebejat ini dihukum mati? Pantas. Ini saya nadanya jadi naik nih. Tapi faktanya Jessica yang sekali lagi tidak diyakini melakukan pembunuhan berencana, tidak mengakui perbuatannya,
tidak menyesali perbuatannya, Ya. berbelit-belit dalam menyampaikan keterangannya. Dihukumnya cuma berapa? 20 tahun. Kita bisa tafsirkan. Ini hakim seberapa yakin Iya, ya? benar. Begitu. Dan itu hitung-hitungannya itu dari mana juga. Nah, ya, benar nggak? betul dong. Kenapa? Iya, sekarang kita kembali ke logika pikiran kita sebagai masyarakat awam Iya, aja deh ya. iya. Apabila ada pembunuh, ya sudah seumur hidup dan kau akan mati. Kalau perlu mati. Iya. Ini kan bejat. Tapi kenapa harus ada 20 tahun, harus ada 7 tahun, harus ada bertahun-tahun? Ya itu kalau saya tafsirkan. Wow. Big question sekali. Sudah selesai itu. Jadi kalau hakim mengatakan secara sah dan meyakinkan, izinkan saya untuk bertanya, meyakinkannya berapa persen? Benar. Terbukti sah dan meyakinkan, tambah hal-hal yang memberatkan. Paling tidak 3 hal tadi saya sebut. Jadi ada keraguan, semuanya itu ada keraguan di sana ya Bang? Tafsiran saya begitu. Sehingga hakim hanya menjatuhkan hukuman 20 tahun untuk pelaku pembunuhan berencana. Orang yang dibunuh adalah teman dekatnya. Sebejat apa? Ini titisan iblis, siluman setan, segala macam. Atau devil yang benar-benar neraka 7. Iya. Di bawah. Iya, oke, iya. Lah, pasalnya hukum matinya logikanya aja, iya. Iya, kalau jangankan kasus Jessica Wongso. Kalau kasus yang lainnya pasti hakim akan memvonis you seumur hidup. Benar? Ketika terdakwa mengatakan, "Iya yang mulia, saya mengakui perbuatan saya." Itu karena apa? Dia berharap peringanan hukuman. Benar. Orang ini dia tutup-tutupi, anggaplah dia tutup-tutupi ya kan, di mata jaksa penuntut umum kan orang ini menutup-nutupi perbuatannya. Tidak ngaku, tidak menunjukkan penyesalan karena enteng-enteng saja di ruang sidang. Dan juga berbelit-belit. Benar. Hajar aja sekalian, hukuman mati. Menurut saya begitu. Tapi faktanya No. cuma 20 tahun. Mau bilang apa? Benar. Menurut Bang Reza titik keraguannya itu berada di mana, Bang? Proses hukum adalah harus berdasarkan pembuktian. Itu titik keraguannya. Itu harga mati. Tidak boleh berdasarkan netizen maunya kemana. Tekanan seperti apa. Iya. Duitnya berapa. Iya. Ini misalnya. Tidak boleh. Proses hukum hanya boleh bekerja di atas satu titian. Yaitu pembuktian. Bicara pembuktian tidak usah jauh-jauh. Yang paling awal, ulangi lagi. Apa bukti bahwa mendiang Mirna meninggal akibat pembunuhan? Mereka selalu bilang otopsi. Mana otopsinya? Ya. Dari awal kan tadi saya bilang. Ya. Apakah ada otopsi? Bang Reza bilang tidak. Tidak. Itu hanya pengambilan sampel. Bukan saya yang bilang. Itu proses di dalam ruang sidang eksplisit ahli mengatakan tidak melakukan otopsi. Sudah. Bang Reza, mengapa kalau pendapat pakar yang menyimpulkan Jessica Wongso ini bersalah hanya karena melihat raut wajah, mimik muka, dan sebuah kejanggalan-kejanggalan. Terus ada yang bilang juga kalau Jessica Wongso ini mengarang-arang cerita hanya karena mata Jessica Wongso ini sedang melihat ke atas setiap kali memberi penjelasan. Supaya obrolan kita tidak kena delik. Jadi kita pulang selamat. Kita bikin disclaimer dulu ya. Kita bikin disclaimer. Disclaimernya begini, sederhana. Bahwa Mbak Vista, saya dan seluruh kru ini adalah warga negara Indonesia. Sebagai warga negara, kita sudah terikat pada keharusan untuk menghormati putusan pengadilan. Suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, kita menghormati putusan pengadilan. Tapi kalau nggak adil? Tunggu, setuju nggak dengan disclaimer itu? Mau pulang selamat nggak? Pulang selamat sih. Berarti setuju nggak? Ya harus mau nggak mau. Teman-teman kru setuju ya? Setuju. Jadi kita nggak kena delik nih. Iya, benar. Jadi, cuma kita ini kan sekolah. Iya. Kita ini dikasih Tuhan kemampuan berpikir. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat terhadap otoritas peradilan, kita tetap dalam posisi skeptis. Nah, itu udah selesai. Sekarang kita balik lagi diskusi. Harus tetap dengan posisi skeptis. Ya, walaupun kita sekali lagi tetap menghormati putusan pengadilan. Suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju. Ulangi terus nih kalimat ini. Iya, benar. Nah, tadi kan Mbak Vista bertanya tentang keterangan ahli di persidangan yang bicara tentang ekspresi muka. Iya, ekspresi muka.
Saya menonton kok ketika ahli menyampaikan keterangan itu. Dan terus terang dengan segala hormat saya, karena ahli tetap merupakan senior yang saya hormati, yang saya teladani gitu ya. Saya tertawa mendengar keterangan ahli semacam itu. Misalnya saya menilai Mbak Vista itu pelakor. Kenapa? Lihat aja hidungnya. Hidungnya mancung begitu, tipikal hidung pelakor. Lihat aja tatapannya. Tatapannya mesum. Ini tatapan pelakor. Lihat aja bibirnya. Gitu ya. Provokatif. Ini bibir pelakor. Agar lo saya katakan begitu. Selesai dari syuting ini, lalu Mbak Vista operasi plastik. Hidungnya diubah, dibikin jadi lebar. Mulutnya dibikin jadi mancung. Terus datang lagi ketemu saya. Ini bukan muka pelakor. Paham nggak yang saya maksud? Paham. Jadi betapa absurdnya menilai seseorang, apalagi dalam sebuah persidangan yang mulia itu, menilai terdakwa berdasarkan bentuk fisiknya. Ini teori usang. Ya. Sama seperti dulu orang mengatakan, maaf ini hanya ilustrasi. Kalau ada orang kulit putih ya, dengan orang kulit hitam, lalu mereka harus berperan di film. Siapa jadi polisi, siapa jadi bandit. Kira-kira yang jadi bandit siapa? Yang kulit putih atau kulit hitam? Kulit hitam. Kulit hitam. Itu kan cara pandang Tempo dulu. Yes. Kulit hitam dalam kurung kondisi fisik identik dengan sifat-sifat jahat manusia. Iya. Nggak beres. Di apartheid Afrika Selatan, yang menjadi penjahatnya siapa? Penjahat kemanusiaan sesungguhnya. Kulit putih. Benar. Di Palestina, yang melakukan kejahatan kemanusiaan siapa? Orang-orang dari luar Timur Tengah, dari Eropa, dari Amerika. Lalu kita akan mengatakan serta-merta bahwa orang semacam itu adalah cikal bakal setan gitu. Kan enggak. Iya. Nah, jadi betapa, kembali ke pokok persoalan, betapa absurdnya dan betapa menyedihkannya ketika kita menuding seseorang sebagai pelaku kejahatan, sebagai ahli neraka sebatas pada bentuk fisiknya. Dan Jessica Wongso, Bang Reza, seperti dihukum 2 kali ya. Iya dong. Oh iya betul. Ya, betul. Ya dong. Ini ya bertubi-tubi ya. Ya. Hukuman pidana dan hukuman sosial. Hukuman publik. Ya. Dipenjara dan dibunuhlah karakternya. Tepat. Dalam artian itu ya. Reputasi, nama baik dan Iya, seterusnya. benar. Itu bagaimana sih pendapat Bang Reza ini? Hancur lah ya. Ya, Hancur. pasti of course itu. Ini bukan semata-mata masalah kejahatan. Ini masalah dignity. Dan kalau Jessica sekali lagi bersikukuh bahwa dia tidak melakukan pembunuhan berencana itu, tapi dia dirajam habis-habisan sedemikian rupa selama 7 tahun, sekarang sudah 7 tahun. Ya. Maka semestinya dia harusnya sakit parah. Bahkan mungkin meninggal dunia. Kalau tidak kuat menahan tekanan, boleh jadi maaf ya, memilih untuk mengakhiri hidupnya. Tapi mudah-mudahan tidak. Nah, realitasnya bagaimana kondisi Jessica? Iya, dengan 7 tahun ini dia fine-fine aja ya. Sepertinya fine-fine saja. Ya. Itu menjadi pembuktian barangkali merupakan cara atau kesempatan bagi kita untuk melakukan introspeksi. Kita sudah tepat tidak ya? Sudah fair belum ya memperlakukan Jessica ini? Saya nggak bicara penegakan hukum karena proses penegakan hukumnya sudah selesai. Kecuali ada PK berikutnya. Tapi yang saya katakan terkait dengan masyarakat kita ini yang sudah memberikan palu godam kepada Jessica setiap hari selama 7 tahun. Kita fair tidak ya memperlakukan dia selama ini? Terus berdasar keyakinan Bang Reza sendiri nih ya. Ya. Apakah sampai saat ini Jessica Wongso ini menyembunyikan sesuatu? Pertanyaan saya cuma 2 sampai sekarang. Sampai sekarang cuma 2. Tadi seperti yang pertama sudah saya sebut. Bahwa sampai hari ini saya tetap bertanya-tanya. Benarkah Jessica benarkah mendiang Mirna meninggal akibat pembunuhan? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua adalah kalau tetap dipaksakan ini pembunuhan berencana. Pertanyaannya adalah benarkah Jessica pelakunya? Tetap Tanda tanya. Sejak 7 tahun lalu sampai sekarang saya tetap tanda tanya. Memang mengejutkan bahwa beberapa pekan terakhir ini ternyata bukan hanya Reza. Sekian juta warganet punya pertanyaan serupa. Mbak Vista, saya ingin mengajak kita semua untuk menarik perbincangan ini. Waduh, bahasa keren ya, perbincangan ini. Oh, memang kita lagi berbincang, Bang Reza. Dari tataran mikro ke tataran makro. Wah, seberat nih. Artinya, jangan kita semata-mata bicara soal Jessica, titik. Tidak. Kenapa? Begini.
Film Ice Cold ini suka atau tidak Ya suka. sudah, kalau gitu kita bicara universal. Betul, Oke. universal ya, universal. Untuk pembelajaran bagi kita sebagai sebuah bangsa, sebagai Benar. sebuah negara, gitu, sebagai sebuah peradaban. Film ini yang dirilis pada tanggal 28 September sangat potensial menghadirkan potret tentang kekumuhan ruang penegakan hukum di Indonesia. Film ini sangat mungkin menyajikan foto tentang wajah bopeng oknum-oknum penegakan hukum kita. Sebagai bagian dari Republik Indonesia, kita sesungguhnya kan tidak mau terima dengan penilaian negatif itu kan. Tapi sayang beribu sayang, sejak film itu dirilis, sampai sekarang saya bertemu dengan Mbak Vista, tidak ada satupun alat negara yang bicara untuk mengoreksi film itu. Tidak Diam. ada sama sekali. Kalau kemudian diam, seluruh lembaga negara, institusi negara diam, maka jangan salahkan publik kalau kemungkinan punya dua simpulan. Satu, memang pada dasarnya abai, tidak lagi punya perasaan malu, tidak lagi punya perasaan marah terhadap film yang sangat mungkin mencoreng-moreng muka kita. Ya. Atau yang kedua, diamnya itu karena apa? Diam-diam sepertinya mereka membenarkan isi tayangan tersebut. Benar. Ini simpulan yang bisa ditarik karena apa? Karena sekali lagi belum ada lembaga negara yang bicara mengatakan, hei itu ngawur, itu salah, yang betul begini. Tidak ada. Karena itu memang film ini semestinya mendongkrak tingkat kewarasan kita tentang morat maritnya penegakan hukum di negara kita. Ini sesungguhnya bukan perkataan Reza nih. Ini perkataan Mahfud MD dalam kurung Menko Polhukam. Agree, setuju saya. Seperti menampar sendiri. Benar. Bahwa agenda atau dimensi terburuk sekarang adalah dimensi penegakan hukum. Alhasil sudah mau terus begini. Kita ini yang tidak ada sangkut pautnya dengan kasus, termasuk jutaan bahkan miliar netizen, sekian juta pemirsa acara ini, juga punya goals. Goalsnya apa? Kita tidak mau kita ketumpahan minyak panas. Bahwa kita hidup di negara yang penegakan hukumnya morat marit. Bahwa kita diayomi oleh penegakan hukum yang kumuh. Kita tidak mau. Iya. Sekumu apa sih hukum kita menurut Bang Reza sendiri? Ya sudahlah. Perkataan Menko Polhukam, Mahfud MD, dia loh Menko Polhukam. Dia kan semestinya yang bertanggung jawab untuk menciptakan dunia penegakan hukum yang lebih jernih, yang lebih berintegritas, yang lebih bertanggung jawab dan seterusnya. Marwah penegakan hukum itu harus diangkat. Sayangnya sampai sekarang tidak ada yang bicara. Diam saja ya. Kalau saya terus terang tidak mau, Benar. Mbak Vista, saya kena getah dari film ini, saya tidak mau. Wow, Cumi Lovers semakin menegangkan tentang Kopi Cyanida Jessica Wongso dan Mirna Salihin. Baik Jessica maupun kita semua sebetulnya punya goals yang sama. Melawan status quo. Kita tidak mau kekumuhan ini berlanjut. Kita tidak mau menjadi katakanlah Jessica berikutnya. Mau jadi Jessica berikutnya? No, tidak mau. Enggak. Alhasil kita keluar harus dari kungkungan status quo ini. Bang Reza, dituduh atau disuap? Ya? Seperti apa sih ceritanya? Begini. Gimana begini? Saya juga mau pindah dulu gimana? Sampai sekarang, sejak awal sampai sekarang, saya tidak pernah sebut siapapun namanya ya. Saya tidak pernah sebut. Nah, jadi ceritanya begini. Tadi sempat saya katakan, ternyata 7 tahun lalu itu ada sekian banyak pihak yang sepertinya tidak begitu bahagia ketika saya berbagi perspektif kepada publik. Ketika saya menghadiri forum-forum diskusi tentang kasus ini. Tadi sudah saya ceritakan tentang bagaimana ada pihak tertentu yang menunjukkan ketidaksukaannya dengan cara mengintimidasi saya via telepon. Selain itu juga ada pihak lain yang mencoba untuk membungkam saya dengan cara memasukkan sesuatu secara tidak bertanggung jawab ke dalam tas saya. Ya, ke dalam tas saya. Jadi saya itu punya kebiasaan, Mbak Vista, kalau saya itu bawa ransel, saya taruh ya di sini. Tiba-tiba orang di sebelah saya ini menarik tas saya tanpa bicara sedikit pun. Wajar nggak? Enggak. Ya nggak wajar dong. Biasanya seperti itu siapa? Copet, rampok, maling gitu kan. Tetapi dugaan saya kan bukan hartawan nih. Saya tidak menyimpan barang berharga di dalam tas saya.
Alhasil, kemungkinan orang yang mengambil tas saya bukan karena ingin mengambil sesuatu, tetapi justru ingin memasukkan sesuatu. Apa itu? Perkiraan saya waktu itu, firasat saya kan berjalan ya. Saya mau ngomong apa itu keduluan Nah, Marisa. iya, Oke. Apa itu? Apa itu? Iya. Firasat saya mengatakan ini ada dua kemungkinan nih. Ini kalau bukan memasukkan narkoba, ini memasukkan uang. Tujuannya sama. Reza, diam. Tujuannya begitu. Kenapa? Karena orang yang memasukkan uang ini memang posisinya berseberangan dengan saya. Ya, benar. Gitu, berseberangan dengan saya. Tapi saya tidak sebut nama ya. Ya. Begitu firasat saya mengatakan ting 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 ting, bahaya nih, bahaya. Saya langsung cari akal kan. Saya keluar dari ruangan itu. Saya ngakunya buang air kecil. Ya. Maaf, tapi sebetulnya saya ke area parkir. Di area parkir, saya menelpon pertama kali kolega saya yang bekerja di sebuah lembaga negara. Saya telepon dia, saya minta assessment dia. Ya. Ini situasi ini apa nih? Harus saya pahami seperti apa? Lalu saya minta advice dia, rekomendasi dia apa yang harus saya lakukan. Apa yang didapat dari advice Nah, advice-nya? Di akhir perbincangan via telepon dengan kolega saya ini, dia katakan Anda berlebihan dalam menyikapi situasi. Loh, Oh ya nggak apa-apa. Saya katakan saya menghormati dia. Kan saya yang minta advice. boleh Dia dong katakan kita berpikir terlalu jauh. Dia katakan berlebihan, oke, terima Ya. kasih gitu. Saya simak dengan baik. Tapi setelah itu terbersit di hati saya. Wah, saya harus cari second opinion nih. Lalu saya telepon lah, siapa yang saya telepon? Laude Syarif, komisioner KPK. Saya bicara KPK 7 tahun lalu nih. Lembaga penegakan hukum yang terpercaya, yang marwahnya luar biasa, yang integritasnya tidak diragukan oleh siapapun juga. KPK 7 tahun lalu. Laude Syarif, komisioner yang saya telepon, punya asesmen situasi dan simpulan yang 180 derajat berbeda dengan pihak pertama yang saya telepon tadi. Apa kata Laude Syarif? Ini masalah serius. Seriusnya di mana? Saya sepakat dengan dia. Seriusnya begini. Saya ini kan orang yang tidak tersangkut dengan kasus ini. Saya tidak ada urusan dengan kasus ini. Ya. Tapi ada pihak yang secara tidak bertanggung jawab memasukkan barang dan patut diduga itu cara dia untuk mempengaruhi saya agar diam. Terhadap orang yang tidak ada sangkut pautnya dengan kasus, orang itu bisa memperlakukan saya seperti itu. Dikhawatirkan, apalagi terhadap oknum-oknum penegakan hukum. Itu titik seriusnya. Dengan simpulan seserius itu, maka tanpa saya minta, KPK mengirim tim untuk mengamankan tas saya dan mengambil barang dari dalam tas saya itu. Gitu ceritanya. Orang sinis mengatakan sebagian nih, kenapa lu baru ngomong sekarang? Saya katakan, memang saya baru ngomong sekarang. Tapi langkah konkretnya sudah saya lakukan 7 tahun lalu. Yaitu dengan menelpon KPK. Dan KPK bersepakat dengan saya, ini situasi yang serius, yang harus ditindak juga secara serius. Mereka amankan barang itu. Barang yang kelak di kemudian hari, saya ketahui ternyata uang. Jangan tanya saya jumlahnya. Boro-boro saya terima. Pegang pun tidak. Gitu. Overall dari semuanya hanya silent, diam. Diam. Tujuannya itu. Ya. Sama seperti tadi pihak yang saya sebut menelpon saya, mengintimidasi saya. Sama tujuannya. Supaya diam. Supaya Lagi. diam ya. Kalau ini sebuah proses pencarian kebenaran yang lempeng-lempeng aja gitu ya. Yang bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa sih harus pakai manuver-manuver menjijikkan semacam itu? Tapi terus terang saya sempat menganggap ini situasi yang berbahaya, Mbak Vista. Kenapa berbahaya? Orang yang secara tidak bertanggung jawab memasukkan uang ke dalam tas saya itu pernah mengaku atau mungkin mengaku-ngaku bekerja di lembaga intelijen. Kenapa saya katakan berbahaya? Tapi bukan berbahaya bagi saya. Berbahaya bagi lembaga intelijen itu sendiri. Di mana berbahayanya? Bayangkan Mbak Vista, kalau lembaga intelijen kita merekrut agen yang ukuran mulutnya 4 kali lebih besar daripada ukuran otaknya. Berbahaya kalau James Bond Indonesia seperti itu. Karena itu mumpung kita obrolkan di acara ini, ada baiknya lembaga intelijen negara kita mulai ngecek. Benar tidak nih orang ini pernah bekerja di kantor kita? Dan kalau benar bekerja di kantor kita, kenapa dia cuap-cuap seperti itu?
untuk hal yang seharusnya dia rahasiakan. Ya. Terkait dengan status dia sebagai orang yang bekerja di lembaga intelijen. Oke. Tapi ini katanya lagi nih, karena ya memang katanya ya, memang ya. Kata seorang ayah dari Mirna Salihin ya, itu adalah hanya uang ongkos taksi. Ya. Lalu kemana pertanyaannya? Bener itu? Begini, kan tadi saya katakan saya tidak pernah sebut nama siapapun. Alhasil, kalau ada pihak tertentu, siapapun itu, mengaku-ngaku sudah memasukkan uang ke dalam tas saya, itu silakan saja dia buat pengakuan. Silakan saja dia membual. Silakan saja dia cerita apapun. Yang jelas, terkait dengan pihak yang secara tidak bertanggung jawab telah memasukkan uang ke dalam tas saya, nama yang bersangkutan hanya saya sampaikan kepada, catat baik-baik ya, saya sampaikan hanya ke satu pihak. Komisi Pemberantasan Korupsi. Titik. Oke. Jadi nama dia itu tercatat di sana. Oke. Tidak di acara ini, tidak dimanapun. Ya. Hanya tercatat di Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, untuk netizen atau para haters dan pemirsa masyarakat seluruh Indonesia, ini pasti masih awam dengan seperti ini. Nah, adakah pesan untuk mereka-mereka terkait dengan kasus hukum itu sendiri? Ya. Praktis terkait kasus hukum, kita tidak punya kemampuan apapun kecuali terus-menerus menyemangati Jessica. Sekiranya dia memang tidak melakukan perbuatan berupa pembunuhan berencana, maka teruslah berjuang. Downing butuh waktu 22 tahun. Dan itu rekor terlama bagi seorang terdakwa untuk membersihkan nama baiknya. Jessica, tanda petik, baru 7 tahun. Masih ada 13 tahun lagi bagi dia untuk terus bertarung. Itu penyemangat untuk kasus hukumnya. Apakah mampu? Mampu. Kasus Verdi Sambo, obstruction of justice-nya dilakukan oleh sekian banyak lembaga negara. Jebol oleh netizen. ya. Jadi netizen itu sesungguhnya adalah pemegang kedaulatan tertinggi. Iya, Mereka tidak punya KTP tentang dunia maya. Iya. Mereka punya KTP sebagai warga negara Republik Indonesia yang Benar. teritorinya sudah jelas. Benar. Tapi di dunia maya tidak ada batas teritorialnya. Benar. Mereka tidak punya KTP. Iya. Walaupun mereka tidak punya KTP, tapi mereka pemegang kedaulatan tertinggi. Ketika sekian banyak lembaga negara terbawa dalam miscarriage of justice, dalam kasus Verdi Sambo, obstruction of justice, jebol itu semua oleh netizen. Ya. Itu poin pertama. Iya, oke. Poin kedua nggak mau dilanjut? Terus, ya. Kan tadi saya katakan ada dua. Poin Yang kedua. terkait dengan kita sebagai warga negara Indonesia. Ya. Tadi sebagai orang yang menyemangati Jessica. Sekarang sebagai warga negara. Sekali lagi, saya tidak mau menjadi bagian dari kesan kekumuhan penegakan hukum yang ada di film itu. Saya sebagai warga negara punya hak untuk dipandang sebagai warga negara dari sebuah negara yang terhormat. Terhormat dari boleh sisi penegakan salaman hukum. dulu ya, sama. Ya. Cara terhormatnya bagaimana? Saya menolak untuk terus berada dalam situasi status quo. Indonesia harus diubah. Dibawa ke situasi yang memberikan harapan. Bisa dijelaskan status quo apa? Pasti netizen dan semua masih awam dengan kata-kata itu. Status quo itu artinya bertahan pada kondisi ini, Mbak Vista. Ya. Merasa dunia ini, sekarang ini Indonesia baik-baik saja. Pertahankan situasi yang ada. No way! Saya tidak sepakat untuk mengatakan Indonesia baik-baik saja. Penegakan hukumnya sudah baik. Tidak! Saya mengamini perkataan Menko Polhukam sendiri. Bahwa ini carut-marut. Kok bisa? Bareng. Kita mau dapat rezeki berarti ya? Iya. Ya, benar. Berarti kita harus keluar dari situasi ini. Keluar dari status quo ini. Ke situasi yang baru. Situasi yang lebih berpengharapan. Situasi yang lebih memberikan kemungkinan bagi kita untuk mendapatkan keadilan. Agar kita tidak menjadi Jessica berikutnya. Oke. Thank you so much, Bang Reza. Terima kasih. Sudah mampir ke Cumi Visit dan sudah menjelaskan bagaimana sih kisah tentang Jessica Wongso dan Mirna Salihin ini kronologinya. Terima kasih sekali lagi, Bang Reza. Vista. Oke. Ya, Cumi Lovers. Keadilan tidak akan pernah mati. Kecurangan apapun bentuknya semua akan terungkap seiring dengan berjalannya waktu dan berlalunya waktu.
Oke Cumi Lovers, jangan lupa saksikan cumi-cumi.com pada jam 18.00 dan jangan lupa like and comment and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.